Halo semua, selamat datang di Senmongka Film. Untuk video kali ini Mimin bakal bawain manhwa baru lagi yang berjudul Santa Industri. Oh iya, buat manhwa Dirgat sama manhwa Pensiunan Raja Iblis. Manhwanya masih belum update lagi cuy. Nanti Mimin cek lagi tanggal rilisnya. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja ke ceritanya. Di awal cerita memperlihatkan sebuah kota maju yang dimana teknologi dan manusia super hidup berdampingan. Ini adalah kota idaman yang dimana para warga hidup sejahtera di bawah perlindungan polisi internasional. Lalu scene berpindah di sebuah tempat konstruksi dan tempat itu bernama Greenford, dan terlihat juga beberapa tulang belulang para pekerja yang tergeletak di sana. Di salah satu bangunan kumuh Greenford terlihat sebuah pesawat mendarat di atas bangunan itu, dan terlihat dua orang turun dari dalam pesawat dan berjalan menuju pintu masuk bangunan. Sedangkan di dalam bangunan terlihat orang-orang begitu panik karena rupanya pria yang keluar dari pesawat itu adalah pemilik bangunan Greenford. Mereka begitu panik karena si pemilik bangunan akan menagih uang sewa pada mereka semua dan ditambah lagi mereka belum mendapatkan uang dari pekerjaan mereka sebelumnya. Dan terlihat kedua orang itu telah sampai di tempat semua orang berkumpul. Orang-orang itu langsung terdiam setelah si pemilik Greenford telah berada di depan mereka. Sambil berbisik salah satu penghuni meminta seorang gadis yang bernama Mel untuk bersembunyi di belakangnya. Mendengar itu Mel langsung mengiyakan permintaan dari si paman. Karena kita belum tahu nama dari si pemilik Greenford jadi Mimin panggil aja si Kumis dulu. Sambil tersenyum licik si Kumis langsung menyapa mereka semua. Si Kumis begitu senang karena para penghuni tidak ada yang datang terlambat. Ia juga langsung mengeluarkan selembar kertas yang sudah dipersiapkannya sambil mengatakan, kalau dia tidak suka jika mereka telat dalam membayar uang sewa bulanan, ia juga meminta seluruh penghuni untuk berbaris. Tak lama salah satu penghuni langsung mengangkat tangannya sambil mengatakan kalau dia sudah mengirim semua uang sewa bulan ini. Mendengar itu si Kumis begitu marah. Ia juga mengatakan kalau pria itu belum membayar bunganya. Dengan nada mengancam si Kumis langsung menyuruh mereka semua untuk berlutut sebelum dia membunuh mereka semua. Mendengar ancaman itu sontak semua penghuni langsung berlutut. Akan tetapi terlihat Mel tidak mengikuti perintah dari si Kumis. Melihat itu salah satu penghuni langsung meminta Mel untuk berlutut namun terlihat Mel tidak menghiraukan permintaan dari pria itu dan terus berdiri menatap ke arah si Kumis. Dan terlihat si Kumis baru menyadari kalau ada satu penghuni yang tidak mengikuti perintahnya. Dan rupanya si Kumis telah mengenal gadis itu. Dengan sangat marah si Kumis mengatakan kalau gadis itu lagi-lagi tidak mau mendengarkan perintahnya. Dengan sangat marah Mel langsung berteriak dan menyuruh mereka semua untuk berdiri. Ia juga langsung meluapkan semua kekesalannya, yang dimana Mel mengatakan kepada si Kumis kalau dia selalu menaikkan biaya sewa setiap bulannya bersamaan dengan bunga yang ikut naik. Ia juga mengatakan kalau biaya sewa terus naik, maka mereka semua akan kesulitan untuk membayarnya. Mel juga begitu kesal karena setiap kali si Kumis datang pasti ia akan menyiksa mereka semua. Dan setiap hari ia juga selalu meminta mereka untuk berlutut dan selalu merendahkan mereka semua karena kekuasaan dan uang yang dimilikinya. Setelah mendengar itu si Kumis langsung memukul wajah Mel dengan sangat keras sehingga Mel langsung tersungkur ke tanah. Setelah melihat itu para penghuni hanya terdiam melihat si Kumis memukul wajah Mel. Semua itu dikarenakan mereka sangat takut jika mereka membantu Mel maka mereka juga akan terkena imbasnya. Dan terlihat si Kumis terus-menerus menendang tubuh Mel berulang kali. Meski begitu Mel mencoba menahannya sambil mengatakan kalau darah si Kumis begitu kotor dan hanya dia yang mau menerima si Kumis. Setelah mendengar itu si Kumis langsung kebakaran jenggot dan memasuki mode kesurupan. Namun tiba-tiba saja seseorang menarik baju si Kumis. Dan rupanya itu adalah pria yang meminta Mel untuk berlutut. Dengan nada lemas pria itu meminta si Kumis untuk berhenti. Ia juga mengaku kalau semua itu salahnya dan meminta si Kumis untuk memaafkan Mel. Mendengar itu si Kumis langsung memerintahkan pengawalnya yang bernama Robert, dan rupanya Robert memiliki kekuatan super di dalam dirinya. Dan terlihat ia sudah mengumpulkan semua kekuatan di tangan kirinya. Dan terlihat Robert langsung menghampiri Mel yang telah terkapar lemas. Tanpa berlama-lama Robert langsung memukul perut Mel dengan kekuatan super miliknya. Dan terlihat Mel begitu kesakitan setelah menerima serangan langsung ke arah perutnya. Serangan itu begitu kuat sehingga Mel langsung terhempas dan membentur tembok dengan sangat keras. Semua penghuni begitu syok melihat kekuatan dari pengawal si Kumis. Sambil berjalan pergi si Kumis menyuruh mereka semua untuk membayar bunga yang sudah sangat terlambat besok. Setelah si Kumis pergi, para penghuni langsung berlarian ke arah Mel yang sudah tidak sadarkan diri. Beberapa waktu kemudian, terlihat Mel yang sudah siuman dari pingsannya,
dan terlihat Mel sedang meyakinkan para penghuni kalau pukulan dari si Robert barusan tidak terasa sakit sama sekali. Meski begitu mereka sangat mengkhawatirkan kondisi Mel. Mel begitu kesal melihat para penghuni sangat memperhatikannya. Ia juga menjelaskan kalau dia sengaja dipukuli. Semua itu dilakukannya agar si kumis capek sendiri dan menyerah. Mel juga tidak lupa menanyakan kondisi mereka berdua. Karena saat itu Mel melihat mereka berbaring tengkurap meski punggung mereka sakit. Mendengar itu mereka mengatakan kalau semua itu tidak penting dan menyuruh Mel untuk lebih memikirkan tentang dirinya sendiri. Dengan wajah lesu Mel mengatakan kalau dia sudah sangat lelah. Ia juga sangat mengkhawatirkan semua penghuni yang menderita karena uang. Mendengar itu si paman meminta Mel untuk tidak mengkhawatirkan mereka semua. Malahan si paman lebih merasa kasihan kepada Mel. Karena si paman telah membawa Mel dan membesarkannya di Greenford. Ia juga begitu menyesal dan berandai-andai jika Mel tidak bertemu mereka mungkin Mel telah diadopsi oleh orang kaya. Setelah mendengar itu Mel langsung meminta si paman untuk tidak pernah lagi membahas hal itu. Lalu salah satu penghuni juga meminta Mel untuk tidak membantu mereka saat si kumis datang. Semua itu dikarenakan mereka sudah terbiasa dipukuli. Mendengar itu Mel terlihat begitu kesal dan tak lama sebuah aura hitam muncul. Mel langsung berteriak kesal kepada mereka semua karena dia telah berulang kali mengatakan kalau dia tidak akan merasa sakit jika harus dipukul. Dengan kesalnya Mel langsung mengambil sebuah pisau yang tergeletak di mejanya, dan tanpa ragu Mel langsung memotong tangannya. Mel melakukan itu agar dia bisa membuktikannya langsung ke semua orang di sana. Para penghuni begitu syok melihat aksi nekat yang dilakukan Mel. Sambil mengeluarkan tangannya keluar jendela Mel meminta semua orang untuk melihatnya sendiri. Ia juga memberitahu mereka kalau dia memiliki tubuh yang tidak bisa mati, dan tak lama sebuah aura hitam langsung menggumpal dan menutupi luka Mel, dan secara mengejutkan dalam sekejap tangan Mel kembali utuh sambil salam jari tengah atau salam pucek. Sambil menunjukkan jarinya ke perkotaan ia mengatakan, kalau kota miskin yang mereka tempati telah dipimpin oleh banyak sekali manusia korup, ia juga berkeinginan untuk membuat kekacauan kepada mereka semua. Salah satu penghuni begitu kagum mendengar perkataan Mel barusan. Ia juga sangat senang kalau Mel sudah tumbuh menjadi anak baik, karena di saat mereka pertama kali membawa Mel ke Greenford, Mel bertingkah seperti hewan buas yang tidak bisa diatur. Mel begitu malu setelah pria itu mengatakan hal tersebut. Saking kesalnya, Mel dengan spontan langsung memukul dinding kamarnya dengan sangat keras, dan rupanya pukulan Mel mampu menghancurkan dinding dengan sangat mudah, dan rupanya Mel telah beberapa kali menghancurkan dinding kamarnya. Si paman langsung menanyakan mau berapa banyak lagi dinding yang mau Mel hancurkan. Salah satu penghuni langsung menawarkan kalau dia masih memiliki sisa poster untuk menutupi lubang itu. Dengan terbata-bata Mel langsung meminta maaf kepada mereka semua. Salah satu penghuni mengatakan kalau Mel harus menyembunyikan kekuatan supernya dan kekuatan immortal miliknya. Ia sangat takut jika si kumis tahu pasti kekuatan Mel akan disalahgunakan, dan kemungkinan terburuknya Mel akan diserahkan ke polisi internasional. Karena seluruh polisi di kota itu lebih memihak kepada orang kaya. Mel langsung merenung setelah mendengar itu. Pria itu juga melanjutkan kalau sekarang Mel harus hidup lebih santai, dan ia juga meminta Mel untuk menabung agar mereka bisa melarikan diri bersama-sama. Mendengar perkataan itu sontak Mel langsung teringat kembali dengan janji yang telah mereka buat dulu. Di saat itu Mel baru pertama kali menginjakan kakinya di Greenford. Saat Mel masih kecil terlihat senyum ceria di wajahnya. Karena dia tahu kalau semua penghuni Greenford sangat menyayanginya seperti anak sendiri, dan mereka juga berjanji untuk membawa Mel pergi dari Greenford dan menemui dunia yang belum mereka lihat. Beberapa waktu kemudian terlihat Mel sedang menutupi lubang di kamarnya. Pria yang memberi poster itu mengatakan kalau itu poster terakhir yang dia miliki, dan terlihat suasana di sana begitu hangat dengan canda tawa dan keinginan besar mereka untuk meninggalkan Greenford, dan tak lama malam pun tiba, dan terlihat Mel telah tertidur pulas. Namun tiba-tiba saja ia terbangun karena suara berisik di kamar sebelah. Menyadari itu Mel langsung bangun dari tidurnya, dan rupanya orang-orang itu sedang merencanakan pesta ulang tahun Mel, dan karena lubang besar di tembok kamarnya Mel bisa mendengar percakapan mereka semua. Setelah mengetahui itu Mel langsung kembali mencoba untuk tidur. Namun ia malah kepikiran kalau para penghuni tidak perlu untuk merayakan ulang tahunnya yang padahal mereka sangat kesulitan untuk membayar uang sewa. Yang pada akhirnya Mel sangat kesulitan untuk kembali tidur. Beberapa waktu kemudian tiba-tiba saja sebuah serbuk muncul dari luar jendela kamarnya, dan tiba-tiba saja suasana di sana menjadi hening. Mel yang merasakan itu bertanya-tanya dengan apa yang telah terjadi, namun ia tidak terlalu memikirkannya. Ia juga bergumam kalau dunianya saat ini didorong dengan uang,
Karena hal itu juga mereka sangat kesulitan untuk hidup dan bahagia. Meski begitu Mel tidak pernah merasa kesepian karena banyak orang yang selalu bersama dengannya, ia juga berharap kalau semuanya akan berjalan baik-baik saja. Lalu scene berpindah. Di atas gedung terlihat si kumis telah berdiri di sana. Ia juga mengatakan kalau suasana Greenford begitu indah jika tidak ada komplek kumuh di sana. Dari belakang Albert mengatakan kalau semua alat berat yang diminta si kumis telah dipersiapkan. Mendengar itu si kumis langsung memuji kerja keras dari pengawalnya, dan rupanya si kumis sengaja menaikkan uang sewa bersama dengan bunga yang diberikan kepada para penghuni komplek Greenford. Ia melakukan itu agar semua penghuni terus berada dalam kendalinya. Ia juga meminta Albert untuk mengurus sisanya dan menganggap semua yang terjadi hanya sebuah kecelakaan kerja. Mendengar itu Albert langsung mengiyakan permintaan si kumis, dan rupanya si kumis merencanakan sesuatu yang buruk kepada Mel dan orang-orang di sana. Lalu scene berpindah kembali di tempat Mel dan para penghuni tinggal, dan terlihat juga beberapa bulldozer dan ekskavator telah berada di sana. Sekumpulan bulldozer itu langsung mengayunkan bola besinya ke arah tempat tinggal Mel. Dalam sekejap tempat itu langsung dipenuhi oleh kobaran api yang menyembur keluar. Bahkan dari dalam bangunan itu terdengar jelas teriakan kesakitan dan teriakan meminta tolong dari para penghuni Greenford. Meski begitu bulldozer itu terus mengayunkan bola besinya tanpa ragu. Beberapa waktu pun telah berlalu. Terlihat Albert telah berjalan santai sambil memantau puing-puing bangunan Greenford. Setelah yakin kalau sudah tidak ada korban yang selamat, ia langsung melaporkannya ke si kumis kalau penghancuran telah selesai dan mengkonfirmasi kalau tidak ada tanda-tanda korban selamat. Ia juga mengatakan kalau polisi tiba ia akan mengatakan kalau dia sedang dalam tugas pelebaran bisnis. Si kumis yang mendengar itu begitu senang dan memuji kerja Albert. Akan tetapi tiba-tiba saja sesuatu bergerak dari dalam puing-puing bangunan. Albert yang melihat itu merasa heran karena tidak mungkin seseorang bisa selamat dari insiden itu. Dan terdengar juga si kumis meminta Albert untuk mengaktifkan kamera di matanya, karena ia ingin melihatnya langsung dengan kedua matanya. Dari dalam reruntuhan itu muncul tangan seseorang yang berusaha keluar dari dalam reruntuhan, dan terlihat Albert sangat terkejut sambil mengatakan kepada si kumis kalau dia akan menghubunginya lagi. Dan rupanya orang yang selamat itu adalah Mel. Ia langsung menangis histeris setelah mengetahui kalau tempat tinggalnya telah rata dengan tanah, dan terlihat tangannya langsung gemetaran dan bertanya di mana orang-orang saat ini. Ia juga terus menanyakan mengapa semua ini bisa terjadi, dan terlihat Mel begitu lemas setelah ia menyadari kalau semua orang yang selalu ada untuknya telah tiada, dan terlihat Albert telah berada di depan Mel yang sedang frustasi. Albert juga memuji Mel karena dia bisa selamat dari insiden itu. Ia juga mengatakan kepada Mel kalau inilah realitas sebagai orang lemah. Sambil gemetar Mel terus menatap kosong ke arah Albert. Ia juga meyakinkan Mel kalau Gamma sepertinya tidak akan pernah menjadi tokoh utama. Karena yang bisa melakukan itu hanya orang-orang yang mempunyai kekayaan. Dan terlihat Albert telah mengumpulkan semua kekuatan di tangannya. Setelah mendengar ucapan Albert barusan Mel terus bertanya-tanya mengapa selama hidupnya ia terus mematuhi orang-orang korup. Dan terlihat juga Albert telah melancarkan sebuah pukulan keras ke arah Mel yang masih terdiam. Dan tak lama kemudian dengan sangat marah Mel langsung mengeluarkan kekuatannya, dan terlihat Albert langsung memuntahkan darahnya. Ia juga bertanya-tanya tentang apa yang telah terjadi. Dan rupanya sebelum pukulan Albert mengenai Mel, Mel dengan cepat langsung melayangkan satu pukulan telak ke arah perut Albert. Dengan sangat marah Mel mengatakan kalau dia tidak akan pernah mati karena dirinya memiliki kekuatan immortal di dalam tubuhnya. Si kumis yang melihat kekuatan Mel begitu ketakutan setelah mengetahui kalau Mel bukan manusia biasa. Si kumis juga baru menyadari kalau Mel adalah seorang alpha yang terlepas sebagai Gamma. Karena dia sangat tahu kalau manusia biasa tidak akan memiliki kekuatan sebesar itu. Mel langsung teringat kembali dengan percakapan terakhirnya bersama para penghuni Greenford. Ia juga tidak menyangka kalau percakapan itu akan menjadi yang terakhir untuknya. Dengan sangat marah Mel langsung mengumpulkan semua kekuatan di kepalan tangannya. Pukulan itu begitu kuat sehingga tubuh Albert langsung hancur setelah terkena serangan itu, dan terlihat juga mata Mel mengisyaratkan kalau dia sudah siap untuk menghadapi kerasnya dunia walaupun seorang diri. Oke cuy, cukup sekian dulu. Menurut Mimin manhwa ini sangat seru cuy. Mimin juga ngerasa kasihan sama si Mel yang harus kehilangan semua keluarga berharganya, yang pada akhirnya ia harus menunjukkan kekuatan aslinya di depan si kumis. Meski ia tahu kalau pasti akan terjadi masalah ke depannya. Oh iya, Mimin juga mau berterima kasih buat kalian yang selalu support Mimin. Oke, seperti biasa kalau like video ini tembus sampai 60 like nanti Mimin lanjutin lagi. Mimin pamit dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya.